Mengenai jalannya pertandingan, saya sedikit tertarik dengan frasa ini piala presiden atau piala pramusim, tapi rasa final Liga Champions. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Bali United. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya, seperti yang kita tahu, Piala Menpora hari Sabtu lalu sudah resmi digelar ya di Solo, yaitu Persis Solo melawan PSS Sleman merupakan laga pembuka. Kemudian laga berlanjut ke grup selanjutnya, yaitu laga Persib Bandung melawan Bali United. Grup ini cukup bisa dibilang grup neraka ya, karena dihuni tim 5 besar musim lalu. Bali United sebagai juara, Persib sebagai runner-up, Bayangkara di peringkat 3, dan Persebaya di peringkat 5 Liga musim lalu. Jadi ini boleh dibilang grup paling neraka, grup paling kuat gitu kan. Ya, laga perdana tentu saja tuan rumah Persib Bandung melawan Bali United yang digelar di Stadion GBLA. Stadion yang sempat memicu polemik, yang sempat diperdebatkan apakah layak atau tidak dipakai venue untuk Persib menjamu liga ya teman-teman. Nah, tapi itu sudah selesai, kita fokus ke pertandingan dan faktor-faktor non-teknis lainnya. Mungkin kerinduan supporter Indonesia khususnya bobotoh untuk nyetadion, untuk pergi ke stadion menonton tim kebanggaannya itu sudah sangat membuncah ya teman-teman. 2 tahun terakhir kali bobotoh ke stadion itu saya masih ingat bulan Maret 2020. Jadi artinya sudah 2 tahun lebih mereka tidak bisa pergi ke stadion menonton Persib di laga resmi ya, entah itu resmi pramusim ataupun liga gitu kan. Jadi wajar ketika animo masyarakat, animo bobotoh begitu tinggi. Meskipun kapasitas GBLA yang sedianya bisa dihuni 27.000 penonton atau 30.000 penonton, tapi kabarnya Panpel hanya menyediakan 15.000 penonton gitu. Jadi kita bisa melihat di tribun atas tidak terlalu penuh. Nah, mengenai jalannya pertandingan, saya sedikit tertarik dengan frasa ini piala presiden atau piala pramusim, tapi rasa final Liga Champions. Saya ulangi, laga pramusim tapi rasa final Liga Champions. Begitu saya baca kata-kata ini, saya terbersit ingin membahas ya teman-teman. Karena apa? Frasa tersebut menggambarkan jelas bagaimana pertandingan kemarin berlangsung. Bayangkan teman-teman, meskipun skornya hanya 1-1, tapi 12 kartu mewarnai pertandingan ini. Jadi kebanyakan pemain Bali United mendapatkan kartu ya, termasuk Eber Besa yang baru 20 menit, dia harus diusir keluar lapangan karena mendapatkan 2 kartu kuning. Dan para pemain Persib juga sama ya. Nah, kenapa ini seperti final Liga Champions? Karena selain keras panas, laga kali ini juga penuh dengan drama. Bagaimana drama keputusan kontroversi wasit yang tidak memberikan penalti kepada Persib. Bagaimana drama para pemain Bali United yang dianggap mengulur-ngulur waktu. Bagaimana drama kiper Muhammad Ridho yang tampil gemilang. Bagaimana para pemain Persib yang begitu ngotot dari menit pertama sampai menit terakhir, ngotot banget gitu kan. Bagaimana tambahan waktu yang disorot oleh netizen ya. Tambahan waktu di babak kedua sampai 15 menit. Tentu ini jarang sekali terjadi ya. Ketika gol David da Silva menit 80, laga terhenti 10 menit, kemudian wasit memutuskan untuk memberikan tambahan waktu selama 15 menit. Belum lagi oknum supporter yang masih saja menyalakan flare, masih saja ada oknum supporter yang melempar botol gitu kan. Jadi benar-benar laga ini benar-benar rasa Liga Champions. Ini laga pramusim yang beda, laga pramusim yang tensinya seperti sudah memasuki liga gitu kan. Jadi frasa itu sangat menggambarkan sekali detil-detil permainan Persib melawan Bali, baik permainan secara taktikal maupun faktor-faktor non teknis lainnya. Nah, di satu sisi begini teman-teman, jalannya pertandingan sih teman-teman juga pasti menonton ya. Mayoritas bobotoh terutama pasti menonton bagaimana Persib dengan determinasi yang tinggi. Para pemain baru seperti Ciro Alves sudah ditampilkan. Yang menarik dari Ciro Alves adalah bagaimana duetnya dengan David da Silva sudah nyetel, sudah tune in, beberapa kali melakukan kombinasi 1-2 sentuhan. Dan Ciro Alves juga terlihat tidak kikuk, tidak canggung, tapi
dari segi taktik saya ada sedikit kritik ya. Freds Butuan disimpan di kanan, di sayap kanan, Ciro Apes disimpan di sayap kiri. Saya melihat posisi terbaik dari Freds Butuan ini ya sayap kiri gitu kan. Sementara posisi terbaik Ciro pun di sayap kiri gitu. Jadi ada kegamangan, ada kebingungan dari Coach Rene Albert untuk memasang para pemain bintang ini menjadi sebuah tim. Karena apa teman-teman? Sebuah tim yang bagus itu bukan berisi 11 bintang, tapi sebuah tim yang bagus itu bagaimana 11 pemain ini menyatu menjadi sebuah tim. Nah, menurut saya jika kedepannya terlalu dipaksakan seperti ini, jangan salah bila nanti Persib seperti PSG, kumpulan 11 pemain bintang tapi tidak menjadi sebuah tim. Saya sih lebih interest, lebih cenderung menyarankan untuk mungkin Freds bisa ditaruh dulu di bangku cadangan. Di sayap kiri Ciro Apes, di striker ada David da Silva, di sayap kanan bisa taruh Erwin Ramdhani atau Febri Haryadi. Karena apa? Terbukti Freds Butuan tidak nyaman di sayap kanan. Beberapa kali dia meminta switch dengan Ciro Apes di sayap kiri gitu kan. Jadi menurut saya kurang efektif. Atau kalau mau opsi kedua atau plan B, Freds dari awal main di sayap kiri. Nah, Ciro Apes dia berdiri di belakang striker, diberikan free roll. Dia diberikan kebebasan untuk ke kanan, ke kiri, ataupun menyerang gitu. Jadi Ciro Apes ini sebetulnya meskipun posisi terbaiknya sayap kiri, tapi menurut saya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang diberikan kebebasan bergerak. Kalau mungkin kalau di PSG atau dulu di Barca Messi lah. Sekarang kan peran Messi dia agak mundur, dia memberikan assist, dia juga mengacak-ngacak lini pertahanan lawan. Nah, Ciro Apes tuh bisa difungsikan sebagai pemain tersebut gitu kan. Mungkin kalau malam di posisi Ezra Walian lah. Ezra Walian berdiri di belakang striker. Nah, Ciro bisa ditempatkan di posisi itu. Jadi, ketimbang memaksakan Freds Butuan di sayap kanan, lebih baik seperti itu. Itu menurut saya pribadi ya, teman-teman. Karena nanti kan ada Mark Klok, ada Kambuaya, ada Irianto. Menurut saya 3 pemain ini hampir dipastikan akan menjadi pemain yang menjadi langganan Coach Robert lah. Mungkin Irianto bisa dicadangkan, ada Beckham Putra. Jadi Beckham Putra berposisi sebagai playmaker, kemudian Mark Klok dan Kambuaya di tengah bahu-membahu. Jadi kedalaman skuad Persib Bandung musim ini tuh begitu luar biasa. Sementara Bali United yang mayoritas pemainnya sama dengan skuad juara, tidak bisa diperkuat beberapa pemain, tapi permainan mereka juga tetap menggigit. Mereka diserang selama 90 menit, tapi serangan balik mereka tuh efektif gitu. 3 pemain bisa menyulitkan 5 pemain Persib. Jadi yang saya sorot dari pertandingan kemarin tuh layaknya final Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid. Liverpool sepanjang pertandingan menggempur tapi kesulitan mencetak gol, sementara Real Madrid jarang menyerang, sekali menyerang bahaya gitu kan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Persib yaitu efektivitas. Bagaimana 11 pemain bintang ini belum padu. Itu yang menjadi kendala Persib menurut saya. Sementara Bali lebih padu, mereka dengan pemain yang tidak full tim tapi mereka mampu menyulitkan, apalagi bermain dengan 10 pemain. Bali United sangat-sangat menyulitkan Persib gitu. Nah, itu dari segi teknis di lapangan ya. Nah, faktor non teknis lainnya apa teman-teman? Saya sih menghargai ya kerinduan bobotoh, kerinduan supporter bola. 2 tahun tidak pergi ke stadion, 2 tahun tidak bisa menyaksikan tim kebanggaannya berlaga. Saya menghargai dan saya memberikan sebuah wajar lah gitu seperti itu. Tapi kan rasa cinta, fanatisme itu harus diiringi dengan rasionalitas. Maksudnya apa? Ketika kita mengekspresikan kecintaan, ketika kita mengekspresikan fanatisme kepada sebuah tim kebanggaan, tentu saja kita harus melihat dampak apa saja yang bisa kita lakukan, dampak apa saja yang akan menjadi kerugian bagi tim. Seperti misalkan di pertandingan kemarin saya melihat ada oknum-oknum. Kenapa saya bilang oknum ya teman-teman? Disclaimer, karena secara keseluruhan sebetulnya supporter Persib bobotoh kemarin rapih gitu. Tapi ada 1-2 oknum mungkin ya yang masih melempar botol, masih menyalakan flare. Padahal kan jelas dalam aturan itu tidak diperbolehkan. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini yang tadi niatnya mengekspresikan kecintaan, niatnya untuk menunjukkan kecintaan, malah blunder gitu, malah merugikan timnya sendiri gitu loh. Ini kalau di liga bisa disanksi loh gitu kan, flare, lempar botol. Dan yang ketiga, masih ada chance atau nyanyian rasis gitu. Nah, ini juga saya menyayangkan. Kembali lagi nih oknum, karena apa? Tidak semua dan kebanyakan itu bobotoh itu udah dewasa gitu. Nah,
Saya sih menghimbau sebagai saya mungkin juga orang Bandung ya, saya juga sebetulnya kalau boleh jujur ya penggemar Persib. Saya selalu kritis dengan hal seperti ini gitu. Karena apa? Sepak bola selain juga kecintaan, apalagi Persib menjadi lambang warga Bandung dan Jawa Barat, kita juga harus menikmati pertandingan, kita juga harus rasional, kita juga harus objektif, kita juga harus dewasa gitu ya teman-teman, agar kecintaan kita itu tidak merugikan tim kita sendiri gitu. Jadi itu teman-teman ya, itu sekedar pesan saya untuk para supporter, karena ini masih laga pramusim. Mau Persib juara atau Persib tidak juara tidak berpengaruh. Kan yang paling penting nanti di Persib di Liga on fire gitu loh. Jadi untuk para bobotoh sabar, memang kekecewaan itu akan ada, keputusan wasit kontroversial ya. Komentator pun setuju ya bahwa itu penalti, tapi kan kita hanya penonton, kita hanya pengamat, yaitu pecinta sepak bola. Tapi kan di dalam sebuah pertandingan keputusan wasit itu ya final gitu, tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita harus cukup dewasa untuk menerima kenyataan itu. Ya mungkin itu dulu teman-teman ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.